Geliat pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara kini mulai terlihat. Salah satunya adalah proses pembangunan fisik bendungan Sepaku Semoy yang ada di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara yang terpantau masih berlangsung pada Selasa. Pembangunannya telah dilakukan sebelum rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN disahkan oleh parlemen. Menurut Camat Sepaku Risman Abdul, pembangunan bendungan Sepaku Semoy adalah bagian dari pembangunan infrastruktur penunjang kebutuhan air bersih di lokasi ibu kota negara baru. Selain pembangunan bendungan, Risman menyatakan saat ini juga sedang dilakukan pembangunan jalan penyangga di lokasi inti ibu kota negara baru yang merupakan bagian dari mega proyek ibu kota negara baru yang sudah mulai digelar. Undang-Undang Ibu Kota Negara yang resmi disahkan oleh DPR pada Selasa menjadi payung hukum kepastian bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Kalimantan Timur bakal menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati kebijakan yang budiman. Perkenalkan kami dari tim Aristoteles dengan standing position oposisi dengan saya sendiri Felicia Herlindasari sebagai Leader of Opposition, Yogi Syaputra sebagai Deputy Leader of Opposition, Ibnu Hairudin W. Artavela sebagai Opposition of Whip. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini menghendaki bahwa pembangunan ibu kota Nusantara. Untuk itu kami menyatakan sikap tegas menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Adapun latar belakang mosi perdebatan kali ini adalah pembangunan ibu kota Nusantara yang telah digagaskan dan sedang berlangsung di Kalimantan Timur. Ibu kota merupakan pusat pemerintahan dan menjadi simbol suatu negara yang dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan. Ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, adanya pembangunan ibu kota negara perlu berdasarkan pada asas kemanfaatan baik itu bagi masyarakat maupun lingkungan itu sendiri. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur perlu mempertimbangkan baik itu dari kesiapan pemerintah dalam menata administrasi di ibu kota negara baru ataupun kesiapan masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pulau Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia, maka dengan adanya pembangunan ibu kota negara di sana perlu memperhatikan aspek lingkungan dan dampaknya. Berkaca pada ibu kota negara Indonesia sekarang ini, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah pembangunan tersebut dapat menjamin lestarinya lingkungan dan masyarakat lokal di sana? Dalam hal percepatan pembangunan IKN oleh pemerintah, selaku oposisi kami menawarkan sebuah gagasan berupa mekanisme penetapan kriteria pembangunan IKN yang meliputi matriks prioritas pembangunan dengan menyertakan laporan studi penelitian terhadap dampak lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya demi mencegah adanya dampak-dampak buruk yang terjadi nantinya. Adapun alasan-alasan mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini yang selanjutnya akan dijelaskan secara luas oleh rekan-rekan saya selaku Deputy Leader of Opposition dan Opposition Whip, yakni yang pertama, urgensitas pembangunan IKN terhadap kepentingan publik, dan yang kedua, dampak aktual serta potensi pembangunan IKN terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya suatu kebijakan yang dikemukakan oleh pemerintah haruslah searah dengan nilai dasar yang ada dalam Pancasila sebagai landasan pacu bernegara. Atas dasar itulah saya selaku Deputy Leader of Opposition akan melanjutkan poin-poin argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya selaku Leader of Opposition, yang mana berada pada standing position oposisi yang akan memperjelas mosi perdebatan pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan dapat memenuhi dua kriteria, yakni yang pertama, urgensitas pembangunan IKN terhadap kepentingan publik. Kemudian yang kedua adalah dampak aktual serta potensial pembangunan IKN terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Masuk dalam poin pertama Dewan Juri yang terhormat, yakni urgensitas pembangunan IKN terhadap kepentingan publik, yaitu pertama, pemerintah semestinya mengerti bahwa pembangunan dilakukan menelah biaya yang sangat besar. Hal ini pun dikemukakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia bahwa ada dua skema yang ditawarkan, yakni yang pertama skema Rextizing dan yang kedua adalah non-Rextizing, yang mana skema Rextizing diperlukan 323 triliun rupiah, sedangkan non-Rextizing sekitar 466 triliun rupiah. Dengan estimasi anggaran yang besar itulah harusnya pemerintah sadar bahwa kemiskinan juga yang ada masih Indonesia sangatlah masif. Apabila pembangunan dilakukan di Kalimantan, kemiskinan tersebut dapat diatasi. Kemudian yang kedua Dewan Juri terhormat masih dalam poin urgensitas bahwa pembangunan dilakukan di Kalimantan haruslah menjamin lestarinya lingkungan yang ada di sana. Apalagi Kalimantan dikenal dengan paru-paru dunia yang mempunyai flora dan fauna yang melimpah. Urgensitas inilah dengan pembangunan yang baik harus selaras dengan friendly dengan masyarakat di sana. Kita harus memperjelas apakah pembangunan dilakukan berupa pembangunan gedung-gedung yang tinggi atau malah membuat industri-industri yang mana hal tersebut dapat mematikan lingkungan yang ada di sana. Masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara yang mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Republik Indonesia 1945, jika menolak kebijakan tersebut, maka pemerintah tidak boleh sewenang-wenang karena hal tersebut bertentangan dengan hak asasi warga negara. Kemudian masuk dalam poin kedua Dewan Juri yang terhormat, argumentasi ialah dampak aktual serta potensial pembangunan IKN terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi beberapa aspek, yakni yang pertama adalah aspek lingkungan, kemudian aspek sosial budaya, dan aspek kesejahteraan. Masuk dalam aspek lingkungan, percepatan pembangunan dilakukan dapat berdampak buruk seperti krisis air bersih, terjadinya kekeringan, serta kebakaran hutan. Hal ini pun dikarenakan terrealisasinya pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi dengan melakukan pembangunan ibu kota yang membutuhkan lahan dengan skala yang cukup besar. Kemudian masuk dalam aspek sosial budaya, Dewan Juri yang terhormat, negara kesatuan Republik Indonesia berpenduduk sekitar 237 juta jiwa dengan 1.100 suku budaya. Hal ini mencerminkan dengan perpindahan serta pembangunan dilakukan pasti adanya faktor kesenjangan antar etnis yang melebar, dikarenakan berkaitan dengan pembangunan yang haruslah menerima seluruh jajaran aspek sosial budaya. Jika pembangunan dilakukan di Kalimantan, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Yang mana pembangunan dalam aspek sosial budaya pun belum terrealisasi dan mencapai apa yang disebut dengan keadilan. Selaras dengan hal ini pun termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, khususnya pasal 3 ayat 1 huruf G, yaitu suatu kebijakan harus berkeadilan dengan mekanisme seluruh jajaran aspek sosial yang menerima kebijakan tersebut, yakni pembangunan ibu kota Nusantara. Masuk dalam poin ketiga, yakni aspek kesejahteraan. Pembangunan yang dilakukan di Kalimantan bukanlah prioritas utama untuk menjawab permasalahan strategis nasional seperti kemiskinan, pendidikan maupun pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih sistematis oleh rekan saya berikutnya selaku Opposition Whip. Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyampaikan bahwasanya good governance merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Untuk itulah, terhadap mosi perdebatan kali ini, sejatinya tata kelola pembangunan di ibu kota Nusantara harus sesuai dengan asas good governance demi tercapainya kebijakan publik yang responsif. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan penguatan dan kesimpulan atas argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Argumentasi itu yaitu urgensitas pembangunan IKN terhadap kepentingan publik, yang kedua dampak aktual serta potensial pembangunan IKN terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, membangun dan menata kembali ibu kota negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pembangunan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Paradigma perencanaan pembangunan kota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan ibu kota negara di lokasi yang baru. Dalam hal pembangunan IKN, seyogianya memiliki pertimbangan penting dalam pembangunan nantinya. Minimal, model pembangunan IKN yang diinginkan sebenarnya seperti apa oleh pemerintah. Apakah pembangunan IKN menjadi kota modern, kota berkelanjutan, atau bahkan kota bertaraf internasional? Inilah yang kemudian belum mampu dijawab secara komprehensif oleh pemerintah. Setidaknya, pemilihan awal terhadap suatu daerah perlu dikaji dari beberapa komponen. Yang pertama, natural capital, yaitu kemampuan daya dukung dan kapasitas sumber daya alam, di mana secara geografis lokasi inti IKN merupakan daerah dengan banyaknya habitat satwa liar dan dilindungi, sehingga jangan sampai dengan adanya pembangunan justru memunculkan konflik dengan satwa liar di daerah tersebut serta merusak habitat dan ekosistem yang selama ini telah berjalan dengan baik. Bukan hanya masalah satwa liar, persoalan lingkungan yang akan muncul yaitu terkait dengan tata ruang, di mana apabila tata ruang ini tidak dipikirkan dan direncanakan secara matang akan berdampak pada potensi terjadinya banjir. Yang kedua, human capital, yaitu keahlian dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam. Yang ketiga, social capital, yaitu kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Dalam hal percepatan pembangunan IKN oleh pemerintah, selaku oposisi, kami pun menawarkan sebuah gagasan berupa mekanisme penetapan kriteria pembangunan IKN yang meliputi matriks prioritas pembangunan dengan menyertakan laporan studi penelitian terhadap dampak lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya demi mencegah adanya dampak-dampak buruk yang terjadi nantinya. Di mana dalam mekanisme pembangunan ibu kota Nusantara harus membutuhkan bentuk kelembagaan yang memiliki prinsip. Pertama, grand design. Grand design untuk memastikan interkonektivitas dari seluruh sistem pembangunan dan pengelolaan ibu kota baru nantinya. Yang kedua, satu organisasi. Satu organisasi untuk mempersiapkan dan melaksanakan semua komponen proyek dan pengelolaan ibu kota baru, yaitu ibu kota Nusantara. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Yaitu untuk menghindari ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antara kegiatan dan antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang keempat, transaksi fleksibilitas, yaitu untuk memungkinkan pelayanan publik yang fleksibel, mudah terjangkau dan aliran dana proyek, dan menggabungkan skema pelibatan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor di bawah satu payung. Itulah mengapa Dewan Juri yang terhormat yang dapat kami sampaikan sebagai oposisi. Harapannya, mekanisme yang telah kami tawarkan atas argumentasi yang kami sampaikan dapat diterima dan dijalankan oleh tim pemerintah untuk dapat terrealisasi demi pembangunan ibu kota Nusantara yang lebih baik nantinya. Untuk itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.